Pura Romeo, dan juga ternate yang lainnya di pura yang sebelah lagi, pura yang Abang dan juga pura yang sebelah lagi. Itu ternate utara dan ternate apa ya. Dan ini kedepannya kita bisa ekspansi untuk melebarkan sayap kita, menarik mereka menjadi bagian daripada organisasi kita, bagian daripada organisasi kita. Sehingga kedepannya tujuan organisasi yang terkandung dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga ini mampu kita laksanakan sesuai dengan apa yang kita cita-citakan bersama tentunya. Organisasi ini sebetulnya ada satu makna filosofis yang ingin diinginkan untuk disampaikan oleh saudara-saudara tadi, bahwa kita berangkat daripada satu dan akan kembali pada satu. Ada istilah bahwa ngomong mana ya? Mana ini bisa mengerti nggak? Atau orang-orang tua kalian pernah berbicara nggak tentang hal ini? Pernah. Kalau tidak pernah nggak pernah tentang hal ini? Pernah. Pernah tidak? Pernah. Tidak. Pernah. Pernah. Belum pernah. Kalau belum pernah, Anda punya tugas untuk bertanya. Karena dari sini, makna dari sinilah kemudian kita berada dalam ruangan hari ini. Kita berangkat dari satu kemudian menjadi satu kesatuan dalam perbedaan. Berbedanya suku, kemudian berbedanya warna kulit, gaya rambut, gaya berpakaian. Ini bukan makna dalam pengertian sebetulnya tidak. Makna secara hakiki adalah kita berangkat dari Tuhan yang sama. Kita berangkat dari Tuhan yang sama. Kemudian kita berangkat daripada orang tua yang sama. Rata mengatur dari keturunan itu. Rata mengatur berapa? Satu mana? Satu rata satu mana? Nama yang dimaksud di sana apa? Apa nama yang dipakai oleh kalian terhadap kalau disuruh akan keluar mana dari keturunan? Aku coba masuk ke mana ini Bapak? Bukan seperti itu ternyata ya. Saya ingin katakan bahwa kita berangkat dari satu ya. Kita berangkat dari satu bahwa ketika proses konsepsi kemudian prakonsepsi kemudian konsepsi dan pasca konsepsi, ini tiga proses yang harus kita lalui selaku manusia ya, selaku manusia. Profesor Rafaelus memberikan sebuah pengertian yang cukup jelas kepada kita bahwa prakonsepsi itu adalah bagaimana kita belajar menjadi pribadi yang satu untuk kembali menjadi orang yang satu juga. Itulah individu kita. Para pemuda hari ini adalah harapan bangsa ke depannya. Ada sebuah pernyataan yang cukup mengejutkan bagi kita bahwa ternyata kita ini adalah harapan ya. Kita ini adalah harapan. Subhanul Yaum Rijal Ubud. Subhanul Yaum Rijal Ubud itu adalah bahwa ini siapa Rini kemudian Ali Pakai, Kurama yang merupakan turun tadi. Hari ini yang ada di ruangan ini adalah harapan masyarakat Indonesia bersama. Kita bisa menjadi harapan masyarakat berdepan kalau hari ini kita tidak mampu untuk mengisi diri kita dengan berorganisasi. Satu contoh yang cukup sederhana adalah ternyata diri kita juga adalah organisasi. Ketika melihat teman berusaha menggunting, kemudian guntingnya terlalu dalam, kena dagingnya, yang terasa sakit apa? Yang terasa sakit apa? Apakah ini teman berusaha? Apakah ini teman berusaha? Atau pada kata yang terasa sakit? Nah inilah makna bersamaan. Inilah makna bersamaan. Anda sering berbicara bahwa hati Anda sakit, kemudian mata Anda sakit, gigi Anda sakit, dan juga yang lainnya sakit. Mati saja. Kalau Anda berusaha cuma seperti itu. Teman-teman sekalian yang berbahagia, nanti kita lebih banyak dalam diskusi kita. Terima kasih. Sebentar lagi ya, sebentar lagi. Rata mengatur pada tubuhnya itu. Jubir dengan sama. Kalau teman-teman berpikir bahwa kita berangkat dari satu kesatuan, sampai kapanpun kita tidak akan bisa berbeda. Sampai kapanpun kita tidak akan bisa berpisah. Dalam interaksi, dalam berdialog, dalam ini dan juga gagasan, boleh kita berbeda. Tapi tujuan adalah satu kesatuan yang harus kita usung bersama. Visi-visi daripada yang ketiga adalah bagaimana menjadikan kita yang berbeda ini menjadi satu kesatuan nanti akan membangun sebuah peradaban di daerah kita ketika kepulangan kita ke daerah tersebut.
Yang jadi persoalan adalah sejarah hari ini membuktikan bahwa berjalannya mahasiswa dalam sebuah dekade 20 tahun selama 5 periode, perubahan Indonesia itu dibuktikan dengan gerakan-gerakan mahasiswa. Anda bisa lihat tahun 1908, sejarah membuktikan bahwasanya pada tahun 1908 itu organisasi mahasiswa pertama didirikan. Meskipun ini baunya agak pemuda, karena pada saat itu pemuda-pemuda yang sekolah di Kota Sofia pada saat itu sekolah-sekolah Belanda mengadakan sebuah kumpulan kemudian membentuk sebuah organisasi yang sebetulnya tujuannya sama dengan hasilnya hari ini, yaitu ingin membangun kebersamaan ke arah peradaban yang lebih diinginkan. Itulah kemudian berdirinya, Anda tahu 1908 berdirinya organisasi apa? Budi Utomo. Budi Utomo. Budi Utomo itu diyakini sebagai salah satu gerakan yang kemudian membangun semangat nasionalisme Indonesia pada saat itu. 20 tahun kemudian, pada tahun 1928, berdirinya Sumpah Pemuda, di mana bergabungnya semua pemuda di seluruh penjuru Indonesia, di seluruh penjuru Nusantara, karena pada saat itu belum pertama kali Indonesia masih Nusantara, ingin membentuk sebuah satu kesatuan yang kemudian menamakan nama mereka pada saat itu menjadi Sumpah Pemuda. Kenapa Sumpah Pemuda isinya apa? Mengaku Bahasa satu. tanah air Indonesia. Mengaku Bangsa satu.